Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Sugianti, dan dua rekan saya, yakni Fadila Alia dan Nur Hikmah, akan mempresentasikan mengenai materi dalam mata kuliah manajemen administrasi, yakni pengawasan anggaran. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas, yakni pengertian pengawasan anggaran. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian pengawasan anggaran lebih jauh, kita harus bisa mengetahui arti dari pengawasan itu sendiri seperti apa. Oke, jadi pengertian pengawasan itu sendiri memiliki arti yakni suatu kegiatan untuk melihat, memperhatikan, monitor, memeriksa, menilai, serta melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, hal ini bertujuan agar kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya ini akan sesuai gitu dengan persyaratan yang ada di dalam suatu perencanaan. Nah, jadi memang fungsi dari pengawasan itu sendiri pada dasarnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, melalui pengawasan ini memang diharapkan untuk membantu melaksanakan kebijakan yang memang udah ditetapkan gitu untuk mencapai tujuan yang direncanakan agar berjalan efektif dan efisien. Nah, melalui pengawasan ini juga berkaitan nih dengan evaluasi sejauh mana pelaksanaan kerja ini telah dilaksanakan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih kepada pengertian anggaran. Jadi, anggaran itu sendiri merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen untuk dapat melaksanakan fungsinya gitu, terutama dalam perencanaan serta pengendalian. Nah, nilai dari suatu anggaran ini juga akan tergantung kepada perencanaan serta pengendalian anggaran itu sendiri gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya terjadi penyimpanan atau pelaksanaan anggaran yang terlalu tinggi, maka dibutuhkan pengendalian gitu dengan meninjau ulang hasil dari penetapan anggaran sebelumnya gitu. Nah, jadi nantinya pada saat pelaksanaannya ini akan dapat terwujud dengan baik gitu, serta dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pengendalian anggaran tersebut. Nah, selanjutnya juga anggaran ini juga dapat dikatakan sebagai suatu rencana jangka pendek yang mana memang disusun berdasarkan dari rencana kegiatan jangka panjang gitu yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi maksudnya anggaran di sini disusun oleh manajemen dengan jangka waktu 1 tahun tapi harus membawa perubahan gitu kepada kondisi yang diinginkan ke depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke dalam 4 unsur anggaran. Jadi, berdasarkan pengertian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka terdapat 4 unsur dari anggaran gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni dari rencana. Jadi, rencana di sini merupakan suatu penentuan aktivitas yang nantinya akan dilakukan di masa akan datang gitu, agar nantinya dapat mencapai tujuan yang memang sudah ditetapkan gitu sebelumnya. Nah, selanjutnya, yakni yang kedua adanya anggaran harus meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Nah, jadi maksudnya anggaran di sini memang harus bisa mencakup seluruh kegiatan atau bagian yang ada di dalam perusahaan gitu. Nah, memang anggaran sendiri memang memiliki fungsi sebagai pedoman kerja gitu, sehingga memang harus bisa mencakup keseluruhan di dalam seluruh kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni satuan moneter. Nah, di dalam satuan moneter ini, anggaran memang dinyatakan sebagai unit moneter gitu, karena anggaran ini bisa diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam gitu. Nah, memang satuan moneter ini juga berguna untuk menyelaraskan atau menyeragamkan semua kegiatan perusahaan yang dominannya itu berbeda-beda gitu. Jadi mudah gitu untuk dianalisa dan juga diperbandingkan seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, jadi maksudnya memang
anggaran di sini disusun untuk waktu yang akan datang gitu. Jadi maksudnya di sini anggaran ini memang menjadi sebuah prediksi gitu dalam bentuk moneter untuk melaksanakan kegiatan yang berada di suatu organisasi atau perusahaan di masa akan datang gitu. Nah, untuk masalah waktu anggaran ini juga dibagi lagi nih menjadi dua macam gitu. Yang pertama itu ada anggaran strategis gitu. Jadi anggaran strategis ini berlaku untuk jangka panjang gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu ada anggaran teknis gitu. Jadi, nah, anggaran teknis ini merupakan anggaran yang berlaku untuk jangka pendek seperti itu. Nah, jadi dapat dikatakan berdasarkan dari kedua penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai pengertian pengawasan dan pengertian anggaran, maka dapat kita simpulkan bahwasannya pengawasan anggaran itu menjadi suatu kegiatan untuk dapat memperhatikan, melihat, memonitor, memeriksa, menilai, serta melaporkan penggunaan anggaran yang memang dialokasikan untuk membiayai seluruh pelaksanaan serta perencanaan di dalam suatu organisasi, seperti itu. Jadi memang anggaran ini juga harus dilaksanakan secara efektif dan efisien gitu, agar perencanaan yang telah disusun ini dapat tercapai. Oke, selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai macam-macam anggaran. Oke, jadi anggaran ini memang dikelompokkan dari berbagai sudut gitu. Untuk macam-macam anggarannya sendiri, menurut Naflin tahun 2000, terdapat 6 macam anggaran yang nantinya juga dikelompokkan lagi gitu di dalamnya. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni macam-macam anggaran menurut dasar penyusunannya. Nah, jadi untuk berdasarkan penyusunannya sendiri, ini dibagi lagi menjadi dua kategori itu. Nah, yang pertama itu anggaran variabel, dan yang kedua itu anggaran tetap. Nah, jadi untuk anggaran variabel ini merupakan anggaran yang mana memang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu gitu. Jadi maksudnya di sini dalam anggaran variabel ini didasarkan menurut skala prioritasnya gitu. Jadi intinya seri dari anggarannya ini memang disesuaikan berdasarkan tingkat-tingkat aktivitasnya gitu atau tingkat-tingkat kegiatannya yang mana memang harus dilihat dari prioritasnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yakni menurut cara penyusunannya yang mana dibagi lagi menjadi dua kategori gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni anggaran periodik. Nah, jadi anggaran periodik ini merupakan anggaran yang mana memang disusun di dalam suatu periode tertentu gitu. Nah, yang mana periode ini biasanya disusun setiap akhir periode anggaran. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kedua, yakni anggaran kontinu, di mana anggaran kontinu ini merupakan anggaran yang disusun untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat gitu. Jadi misalnya nih, tiap bulan itu diadakan perbaikan. Jadi anggaran yang dibuatnya ini di dalam satu tahun juga akan mengalami perubahan seperti itu. Nah, selanjutnya yakni menurut jangka waktunya. Nah, untuk menurut jangka waktunya ini dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama yakni anggaran jangka pendek dan yang kedua anggaran jangka panjang. Nah, untuk anggaran jangka pendek ini atau biasa disebut dengan anggaran statis ini merupakan anggaran yang mana memang disusun atau dibuat paling lama itu satu tahun gitu. Nah, biasanya anggaran jangka pendek ini untuk memenuhi keperluan modal gitu. Nah, sedangkan untuk anggaran jangka pendek sendiri itu disebut juga sebagai anggaran strategis gitu, yang mana merupakan anggaran yang memang disusun berdasarkan dalam periode waktu, tapi kurang dari satu tahun gitu. Nah, untuk anggaran jangka panjang ini biasanya digunakan untuk investasi barang modal atau biasa disebut dengan anggaran modal atau capital budget. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni menurut bidangnya. Nah, jadi menurut bidangnya ini dibagi lagi menjadi dua kategori, gitu, yakni operasional dan keuangan. Nah, jadi untuk anggaran operasional sendiri ini merupakan anggaran yang mana memang disusun untuk menyusun anggaran laporan laba rugi, gitu. Nah, contoh dari anggaran operasional ini misalnya seperti
anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, dan juga anggaran biaya overhead pabrik gitu. Nah, sedangkan untuk anggaran keuangan sendiri merupakan anggaran yang mana disusun untuk menyusun anggaran neraca gitu. Nah, bagian-bagian di dalam anggaran keuangan itu misalnya seperti anggaran kas, piutang, persediaan, utang, serta neraca. Nah, selanjutnya yakni kemampuan di dalam penyusunan anggaran. Nah, kemampuan dalam penyusunan anggaran ini juga dibagi menjadi dua gitu, yakni yang pertama komprehensif dan yang kedua itu parsial. Nah, untuk komprehensif sendiri merupakan suatu rangkaian dari berbagai macam anggaran yang mana memang disusun secara lengkap gitu. Nah, dengan anggaran komprehensif ini juga merupakan perpaduan di antara anggaran operasional dan anggaran keuangan, yang mana yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Nah, yang kedua ini ada anggaran parsial. Jadi, anggaran parsial ini memang disusun untuk tidak secara lengkap gitu. Maksudnya memang tidak dikhususkan untuk menyusunnya secara lengkap gitu. Nah, dalam anggaran ini tuh hanya menyusun anggaran tertentu saja gitu, kayak misalnya seperti adanya keterbatasan kemampuan gitu, maka disusunlah anggaran parsial ini seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yakni anggaran apropriasi dan anggaran kinerja. Nah, untuk anggaran apropriasi ini merupakan anggaran yang mana memang dibentuk untuk tujuan tertentu gitu dan tidak boleh digunakan di dalam tujuan lain. Nah, sedangkan untuk anggaran kinerja ini merupakan anggaran yang mana disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan di dalam suatu organisasi. Nah, jadi selain adanya macam-macam anggaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini juga terdapat jenis-jenis anggaran yang mana memang sering ditemui secara umum gitu. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai anggaran penjualan. Nah, untuk anggaran penjualan ini memang dibuat untuk memprediksi penjualan yang dilakukan di masa depan gitu. Nah, untuk jenis-jenis anggaran penjualan ini misalnya seperti apa yang ingin dijual, harganya berapa, terus juga jumlahnya berapa, terus juga dilihat dari waktunya gitu. Nah, jadi memang dalam anggaran penjualannya ini itu harus difikirkan serinci mungkin gitu. Nah, anggaran ini memang biasanya disusun berdasarkan kepada proyeksi penjualan yang telah diberikan oleh perusahaan gitu. Nah, jadi di sini perusahaan memang harus bisa menjelaskan secara terperinci gitu mengenai penjualan perusahaan di masa yang akan datang gitu. Dan memang anggaran penjualan ini juga dianggap sebagai anggaran kunci dan menjadi anggaran dasar dalam penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yakni anggaran produksi. Nah, untuk jenis anggaran produksi ini berkaitan dengan segala rencana unit yang akan diproduksi selama periode anggaran tersebut. Jadi, dalam anggaran produksi ini memang ditentukan berdasarkan rencana dari penjualan atau persediaan produksi yang mana memang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Nah, yang termasuk ke dalam anggaran produksi itu misalnya kayak biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, serta biaya pabrik. Selanjutnya, yang ketiga yakni anggaran biaya bahan baku. Jadi memang dalam anggaran ini tuh penting gitu mengenai berbagai macam taksiran bahan baku yang diperlukan di dalam proses produksi seperti itu. Nah, jadi harus dipikirkan gitu mulai dari kuantitas bahan bakunya dan lain-lain. Nah, jadi memang anggaran ini juga bertujuan agar kita mengetahui pembelian bahan baku gitu ya nantinya akan digunakan juga sebagai penyusunan anggaran kas dari laba rugi. Nah, jadi dengan demikian kita juga bisa tahu nih pengelolaan anggaran dari bahan baku itu seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya yakni yang akan kita bahas yakni anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jadi,
Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung ini berkenaan dengan taksiran mengenai biaya tenaga kerja selama beberapa periode gitu. Nah, pada umumnya dalam penyusunan anggaran ini juga dilakukan dengan memperhitungkan biaya kerja, misalnya memperhitungkan biaya upah per unit ataupun per jam. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni anggaran overhead pabrik. Jadi, jenis anggaran ini memang berkenaan dengan biaya overhead pabrik gitu selama beberapa periode. Nah, anggaran overhead ini biasanya dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan atau juga biaya tenaga kerja tidak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas tambahan yang memang diperlukan di dalam suatu proses produksi gitu. Jadi memang overhead ini di luar dari biaya perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, selanjutnya yakni anggaran persediaan. Jadi, anggaran yang satu ini tuh berkenaan mengenai persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu periode tertentu gitu, yang mana memang perencanaannya ini sudah terperinci dengan jelas gitu. Nah, dalam pelaksanaan anggarannya ini juga perusahaan harus bisa merencanakan anggaran secara terperinci gitu, misalnya mulai dari nilai persediaan, jumlah persediaan di dalam suatu periode yang akan datang. Nah, selanjutnya yakni anggaran biaya produksi. Nah, untuk jenis anggaran biaya produksi ini berkaitan dengan biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi, yang mana memang pada umumnya ini berkaitan dengan biaya pemasaran, biaya administrasi, dan juga biaya umum gitu. Nah, untuk jenis anggaran ini memang digunakan sebagai suatu dasar atau standar untuk membuat anggaran kas dan anggaran laba rugi. Selanjutnya yakni anggaran program. Jadi, jenis anggaran ini dibuat untuk dapat membantu perusahaan agar dapat menganalisa keselarasan setiap program perusahaan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni anggaran pertanggungjawaban. Nah, jadi untuk anggaran pertanggungjawaban ini merupakan jenis anggaran yang berkenaan dengan anggaran operasi gitu, yang mana disusun berdasarkan kepada tanggung jawab di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, anggaran ini juga biasanya dijadikan sebagai alat pengendali seluruh manajer perusahaan. Nah, selanjutnya yakni anggaran pengeluaran modal. Jadi, jenis anggaran yang satu ini juga berkenaan mengenai anggaran perencanaan perubahan aktiva tetap di dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, anggaran pengeluaran modal ini memang dibuat atas dasar estimasi penjualan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas, biaya overhead pabrik, dan juga biaya non-produksi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni anggaran kas. Jadi, anggaran kas ini merupakan jenis anggaran yang mana berkenaan dengan sumber dan penggunaan kas di dalam suatu periode tertentu gitu. Nah, anggaran ini juga memang sering dibuat untuk membantu menjaga likuiditas di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni anggaran laba rugi. Nah, jenis anggaran ini pastinya berkenaan ya dengan laba rugi yang didapatkan di suatu perusahaan pada suatu periode tertentu gitu. Nah, anggaran laba rugi ini selain untuk memprediksi laba atau rugi yang didapatkan di suatu perusahaan, anggaran ini juga dipakai sebagai dasar untuk penyusunan atau pembuatan neraca. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni anggaran neraca. Jadi anggaran yang satu ini tuh merupakan anggaran yang mana suatu rencana tentang posisi keuangan seperti aktiva, modal, utang yang dimiliki oleh perusahaan dari awal periode hingga akhir periode ini dibuat berdasarkan kepada hasil anggaran kas dan anggaran laba rugi gitu, serta anggaran ini juga didapatkan atau digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran perubahan posisi keuangan. Dan yang terakhir,
yang akan kita bahas yakni anggaran perubahan posisi keuangan. Jadi, di dalam jenis anggaran yang satu ini juga berkenaan mengenai rencana perubahan aktiva, utang, dan modal di dalam perusahaan selama periode tertentu gitu. Nah, untuk menyusun anggaran ini biasanya juga perusahaan melihat dari hasil neraca yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, untuk mengenai fungsi anggaran akan dibahas oleh rekan saya lebih lanjut. Yang keempat adalah fungsi anggaran. Anggaran memiliki berbagai macam fungsi, salah satunya sebagai alat pengawasan. Nah, anggaran sebagai alat pengawasan dapat bermanfaat sebagai tolok ukur untuk menilai prestasi dan efisiensi kerja dalam perusahaan. Jadi, dengan adanya anggaran, kita dapat mengukur prestasi serta efisiensi dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, bagaimana cara mengukur efisiensi dan prestasi kerja tersebut? Yaitu dengan melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan secara periodik terhadap anggaran tahunan yang berjalan. Jadi, setiap tahunnya anggaran yang berjalan akan dievaluasi. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi anggaran yang dirangkum menjadi 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja berfungsi sebagai arahan atau pengarah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di perusahaan. Jadi, dengan adanya anggaran ini, kita dapat melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan kerja di perusahaan sesuai dengan target yang akan dicapai. Lalu yang kedua adalah alat pengendalian. Nah, sebagai alat pengendalian, anggaran berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran perusahaan. Jadi nantinya setiap entitas harus menyajikan detail dari penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada perusahaan. Lalu yang ketiga adalah alat pengkoordinasian kerja. Anggaran sebagai alat pengkoordinasian kerja berfungsi sebagai koordinator dalam membagikan bagian-bagian kerja setiap masing-masing entitas, sehingga nantinya pekerjaan akan berjalan lancar. Selain itu, nantinya setiap bagian-bagian dari perusahaan akan saling menunjang dan saling bekerja sama untuk mencapai target sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Dengan demikian, setiap kegiatan atau produktivitas dari perusahaan akan lebih terkoordinasi dengan baik. Yang keempat adalah alat pengawasan kerja. Nah, di sini anggaran berfungsi sebagai alat banding untuk mengukur perbedaan atau perbandingan dari nilai realisasi yang terwujud dengan budget yang dikeluarkan. Jadi, dari perbandingan tersebut, nantinya kita akan menemukan penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terdapat dari budget dan realisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihannya dan dapat menyusun rencana yang lebih matang selanjutnya. Nah, yang kelima adalah sebagai alat pemotivasi. Nah, sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi para staf dan pimpinan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan ekonomis agar kelancaran tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Yang kelima adalah contoh dari rencana anggaran. Nah, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan contoh rencana anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan perusahaan seperti produktivitas, pengeluaran, atau penerimaan harus dicatat dalam rencana anggaran. Yang keenam adalah tujuan pengawasan anggaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa anggaran merupakan salah satu cara untuk melakukan pengawasan pada suatu perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 tujuan dari pengawasan anggaran ini menurut Alamsyah. Nah, yang pertama adalah menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar akan dijalankan. Jadi, apa yang dicatatkan atau dibudgetkan dalam anggaran agar sesuai dengan realisasi yang nantinya akan dijalankan. Yang kedua adalah menjaga agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah digariskan. Jadi, nantinya anggaran dapat berfungsi sebagai pengawasan dalam menjaga berjalannya
kegiatan atau aktivitas yang sudah dicatat berdasarkan anggaran. Nah, yang ketiga adalah menjaga agar hasil dari anggaran dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. Karena nantinya akan ada pertanggungjawaban terkait perbandingan dari budget dan realisasi yang dilakukan dari kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk itu perlu diawasi terkait berjalannya kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Berikut ini adalah 5 tujuan pengawasan anggaran. Yang pertama, menjamin pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sesuai dengan kebijakan. Yang kedua, untuk melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Ini berhubungan dengan fungsi anggaran sebagai pengkoordinasi kerja. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Ini juga berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat pengendali. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang diproduksi atau yang dihasilkan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip pengawasan anggaran. Pada hakikatnya, pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan terdapat banyak pendapat mengenai prinsip pengawasan anggaran. Namun demikian, pada prinsipnya semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama. Prinsip pengawasan anggaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang orientasi sistem pengawasan. Yang pertama itu sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi. Kemudian yang kedua itu hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara pengawas dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyelesaian masalah dengan konsepsional dan secara menyeluruh. Kemudian kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen. Kemudian kegiatan pengawasan harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas yang baik dan akurat. Artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketetapan data atau informasi yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan itu tepat waktu, objektif, komprehensif, dan tidak mengakibatkan pemborosan atau inefisiensi. Kemudian bertujuan untuk menyamakan rencana. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat. Dan kegiatan pengawasan harus mampu mengkoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula. Selanjutnya yaitu prosedur pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai di mana efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber yang tersedia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan-tindakan perbaikan. Kemudian secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari 3 pokok kegiatan. Yang pertama itu memantau atau memonitoring, menilai, dan melaporkan hasil temuan kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja yang aktual atau actual performance, baik dalam proses maupun hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam proses pengawasan. Yang pertama itu unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana dengan hasil akhir yang diharapkan. Kemudian unsur adanya objek, yaitu suatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kemudian ukuran atau standarisasi dari pengawasan. Selanjutnya teknik-teknik pengawasan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam proses pengawasan. Yang pertama itu penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, ataupun waktu. Kemudian mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian
perlu mengidentifikasi penyimpangan atau deviasi, kemudian menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan ataupun record, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran. Apakah sesuai dengan peraturan, apakah sesuai dengan kebijakan dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksaan dilakukan oleh pihak luar lembaga atau external audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau akuntan publik yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung atau internal audit terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran ini dilakukan untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan mengkoordinasi kegiatan apa saja yang sudah dan sedang dilakukan. Dalam melakukan pengawasan, diperlukan teknik yang tepat guna mencegah pemborosan dan penyelewengan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar terwujud keputusan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam melakukan controlling, perlu ditentukan beberapa teknik supaya controlling bisa berjalan efektif dan efisien. Yang pertama itu, control through audits adalah suatu controlling dengan melakukan rangkaian pemeriksaan atau verifikasi atau audit secara sistematis. Kemudian yang kedua itu, control by exception adalah controlling yang menitik beratkan pada berbagai hal yang mencolok pada penyimpangannya. Kemudian control through time adalah suatu controlling dengan memperhatikan penggunaan waktu dan waktu yang diberikan. Kemudian yang keempat yaitu control through key person adalah controlling yang menitik beratkan pada orang-orang yang dipercaya atau orang-orang yang merupakan kunci dari suatu pekerjaan tertentu. Kemudian yang kelima yaitu control through cost adalah controlling yang menitik beratkan pada pengendalian terhadap setiap biaya yang dikeluarkan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.